Benih Rahasia Sang Pewaris episode 132. Namun, Gilang hanya duduk di sofa. "Ambilkan aku bir," ujarnya. Tanpa berkata apa-apa, Nindya pergi mengambil sekaleng bir dan kembali duduk di sampingnya. Ia memandangnya dengan cemas. "Gilang, kamu capek setelah bekerja?" tanyanya, wajahnya penuh perhatian. Livi bilang Shira akan bertunangan dengan Kenzo. "Aku rasa Shira bisa saja mengambil alih perusahaan ayahnya kapan saja." Gilang mendongak, terkejut dengan apa yang baru saja didengar. "Kapan hal ini terjadi?" tanyanya dengan gugup. "Pada malam Natal," jawabnya. Perasaan cemas mulai menguasai Gilang. Situasi saat ini semakin rumit dan semakin jauh dari apa yang dia rencanakan untuk menghadapi Nugraha Constructions. "Gilang, jika Kenzo bertunangan dengan Shira, dia akan menjadi menantu Adam. Ada kemungkinan besar Adam akan menyerahkan kendali perusahaan itu kepada Kenzo. Menurutmu, apakah kamu bisa mempertahankan posisimu sebagai manajer keuangan jika itu terjadi?" Nindya berbicara dengan nada yang semakin menekan, membuat Gilang merasa tidak nyaman. Gilang tahu betul bahwa Kenzo tidak menyukainya karena dia selalu bergantung pada Shira tanpa tahu tempatnya. Itulah yang membuatnya merasa takut ini bisa jadi alasan bagi Kenzo untuk memecatnya begitu Nugraha Constructions jatuh ke tangan Kenzo. Nindya melanjutkan. Nada suaranya mulai terdengar lebih gelisah. "Sudah saatnya kamu menghubungi Rahel agar dia bisa memulai rencananya." Gilang menatapnya bingung. "Apa maksudmu?" tanyanya, penasaran. "Kita harus menghentikan pertunangan Shira dan Kenzo. Satu-satunya cara untuk itu adalah dengan membuat Adam mengalami kecelakaan yang cukup serius hingga tidak bisa hadir di pesta pertunangan mereka. Jika itu terjadi, Shira pasti akan kecewa dan tidak ingin melanjutkan pertunangan itu. Begitu, kamu bisa mengubah surat wasiat Adam dan membagi Nugraha Constructions menjadi 2 bagian. Shira bisa mendapatkan setengahnya, tetapi Rahel dan putrinya harus mendapatkan bagian yang lainnya. Mereka akan tergantung padamu jika ingin mengamankan saham mereka. Kamu bisa bernegosiasi dengan mereka dan memberitahu mereka bahwa kamu ingin sepertiga atau lebih dari saham itu." Tatapan Nindya semakin tajam saat dia menjelaskan rencana yang sudah dipikirkan dengan matang. Sayangnya, tujuan utama Nindya adalah menggagalkan pertunangan antara Kenzo dan Shira. Ini adalah bentuk balas dendamnya terhadap Shira. Dia tidak akan membiarkan wanita itu hidup tenang. Nindya tahu persis bagaimana cara memanipulasi Livi dan Rahel untuk mendukung rencananya. Dengan sedikit dorongan, mereka pasti akan menemukan cara untuk menghadapinya dan mengurus masalah Adam. Tanpa disangka, kata-kata Nindya berhasil menumbuhkan ambisi dalam diri Gilang, yang kini terobsesi untuk merebut sebagian besar ekuitas Nugraha Constructions. Jika terjadi sesuatu pada Adam, dan Rahel mengubah surat wasiat sehingga dirinya dan putrinya mendapatkan setengah saham perusahaan, mereka pasti tidak akan tahu apa-apa tentang cara mengelola bisnis tersebut. Ketika itu terjadi, mereka pasti akan menyerahkan kontrol kepada Gilang. Ia akan siap mengambil alih ketika kesempatan itu datang. Hanya sepertiga dari ekuitas yang dimiliki ibu dan anak itu akan bernilai lebih dari 220 miliar. Jumlah yang tak akan pernah ia capai meski bekerja seumur hidup. "Gilang, aku akan selalu mendukungmu. Apapun yang kamu lakukan, aku akan ada di sisimu. Aku tak menginginkan apa-apa. Aku hanya ingin tetap bersamamu," kata Nindya dengan lembut, membuat Gilang semakin terpesona. Mendengar itu, Gilang memeluknya erat.
Kau memang cerdas, Nindya. Rencanamu luar biasa. Semua ini demi kita, jawab Nindya dengan tatapan penuh kasih, karena aku mencintaimu. Gilang merasa puas dan tenang setelah mendengar pengakuan itu. Malam itu, mereka berdua berpelukan di bawah selimut, dan Nindya merasa yakin bahwa rencana mereka sudah ada di tangan. Keesokan paginya, Gilang diam-diam mengatur pertemuan dengan Rahel dan Livi. Setelah mereka tiba di ruang pribadi restoran yang telah disiapkan, Gilang mulai menjelaskan dengan rinci rencana yang diceritakan Nindya kepadanya semalam. Livi tampak cukup terkejut saat mendengarkan penjelasan Gilang, sementara Rahel tetap tenang dan hanya duduk mendengarkan. Gilang, apakah kamu yakin bisa melaksanakan ini? Tanya Rahel, matanya menatap penuh perhatian. Tentu saja, kalian berdua juga harus berperan dalam hal ini, jawab Gilang, tak ingin menanggung beban itu sendirian. Namun, Livi masih tampak ragu, malu untuk terlibat dalam hal yang dapat menyakiti ayahnya. Dia bergumam dengan suara pelan, "Mama, Ayah." Rahel langsung memotong kata-katanya sambil menatap tajam. Kamu memanggilnya ayahmu, tetapi pernahkah dia menganggapmu sebagai putrinya? Gilang menambahkan, Tante benar, Livi. Presiden Nugraha hanya peduli pada Syera. Surat wasiat itu akan segera berlaku jika kamu tidak bertindak sekarang. Masih ada kesempatan untuk mengubahnya. Jika tidak, kamu tidak akan mendapatkan apa-apa. Mendengar itu, Livi merasa marah dan kecewa pada Adam. Ia mengatupkan rahangnya dan akhirnya berkata dengan tegas, "Baiklah. Aku setuju dengan rencanamu." Rahel dan Gilang terus berbincang hingga sore hari sebelum akhirnya Gilang pergi. Mereka sepakat untuk terlebih dahulu menghabisi Adam, lalu diam-diam mengubah surat wasiatnya. Mereka berencana menyuap pengacara sepanjang jalan dan membagi saham perusahaan menjadi 3 bagian yang sama. Rahel dan Livi masing-masing akan memegang 1 bagian, sementara Syera akan memegang sisanya. Dengan begitu, ibu dan anak itu akan memiliki lebih dari 60% ekuitas perusahaan, memberi mereka kekuasaan penuh atas perusahaan tersebut. Setelah Gilang pergi, Rahel dan Livi tetap berada di restoran. Livi tampak sedikit cemas, tangannya gemetar, tak nyaman dengan rencana yang sedang mereka susun. Rahel kemudian meraih tangan putrinya dan menatapnya dengan penuh ketenangan. Livi, kamu takut? Mama, apa benar ayah harus mati? Tanya Livi dengan ketakutan yang jelas terlihat di wajahnya. Rahel merasa ini adalah waktu yang tepat untuk membuka kenyataan kepada putrinya, agar Livi bisa melanjutkan rencana mereka dengan lebih tenang. Livi, Mama punya sesuatu untukmu. Setelah ini, kamu tak akan takut lagi, ujar Rahel dengan meyakinkan. Apa itu? Ini tentang kelahiranmu. Adam bukan ayah kandungmu. Kamu adalah anak yang lahir dariku dan pria lain. Rahel merasa tak perlu lagi menyembunyikan rahasia itu. Livi tampak terkejut dan kebingungannya langsung terpancar. Apa? Mama, bagaimana bisa aku bukan anak ayah? Bukankah ayah sudah melakukan tes DNA saat membawaku ke rumah? Apakah dia tidak meragukanku sama sekali? Tentu saja Adam melakukannya. Aku mengambil darahmu di hadapannya untuk tes DNA, namun aku menukar wadah berisi darah Syera dengan darahmu. Itu sebabnya Adam tidak pernah meragukanmu selama ini. Livi memegangi dadanya setelah mendengar pengakuan ibunya. Rahasia ini terlalu mengejutkan, bahkan baginya. Siapa ayah kandungku sebenarnya? Tanyanya, tak mampu menahan rasa ingin tahu. Jangan pedulikan dia.
Dia hanya pria tak berguna yang hidup dalam kemiskinan. Jawab Rahel dengan nada penuh kebencian. Kita harus melakukan ini jika kita ingin hidup dengan layak. Seperti yang diharapkan Rahel, Livy merasa sedikit lebih lega setelah mendengar itu. Ternyata, pria yang selama 20 tahun ia panggil ayah, bukanlah ayah kandungnya. Kamu tidak bisa terus memanggilnya ayah tanpa alasan. Kita harus mendapatkan apa yang seharusnya jadi hak kita, kata Rahel, matanya menyala dengan tekad. Livy pun merasa takut kehilangan status dan kekayaan yang selama ini ia nikmati. Ia merasa seperti ibunya, keinginan untuk mendapatkan bagian dari harta Adam semakin membara. Jika Adam mengetahui siapa dirinya yang sebenarnya, ia mungkin akan mengusirnya dari rumah Nugraha. Daripada membiarkan hal itu terjadi, Livy lebih memilih Gilang menggandeng tangan ibunya sementara Adam meninggalkan dunia ini tanpa diketahui siapapun. Saat itu, Adam sedang asyik bermain kartu bersama beberapa teman dekatnya di tengah suasana perayaan. Ia tidak menyadari bahwa istri dan putrinya telah menyusun rencana licik dengan bantuan orang kepercayaan mereka untuk menyakitinya. Waktu berlalu, dan tibalah malam yang dinanti-nantikan oleh banyak orang, malam tahun baru. Setelah berminggu-minggu penuh antisipasi, momen itu akhirnya datang. Kenzo dan Shira tiba di kediaman keluarga Wiharja sekitar pukul 10 pagi. Kenzo, tentu saja, tidak ingin mengungkapkan kebenaran di balik penculikan Leon ketika Helena memperhatikan kondisi kaki Kenzo yang terluka. Ia bahkan mengarang alasan, tetapi Helena tidak tertipu. Meskipun begitu, wanita tua itu tidak berusaha mencari tahu lebih jauh. Yang terpenting baginya adalah cucunya selamat. Tak lama kemudian, kabar bahagia datang dari Leon, Kenzo dan Shira telah resmi bertunangan. Berita itu membuat Helena begitu tersentuh hingga matanya berkaca-kaca. Kebahagiaan memenuhi hatinya karena ini adalah momen yang telah ia nantikan selama bertahun-tahun. Saat Shira berjalan dari luar menuju ruang kerja, ia mendengar suara Helena dari pintu ruangan yang sedikit terbuka. Luar biasa. Ini luar biasa, Kenzo. Kamu harus menjaga Shira dan Leon dengan baik setelah ia menjadi istrimu. Mendengar itu, langkah Shira terhenti. Ia mendengarkan lagi saat suara Helena terdengar untuk kedua kalinya. Syukurlah, keinginanku untuk melihat keluarga Nugraha dan Wiharja bersatu akhirnya terkabul. Aku akan memastikan rasa terima kasihku disampaikan kepada petugas Anjani jika aku meninggal suatu hari nanti. Dada Shira terasa sesak saat itu. Ia tahu bahwa Helena benar-benar berterima kasih kepada ibunya yang telah menyelamatkan salah satu anggota keluarga Wiharja. Nenek, aku berjanji akan menjaga mereka dengan baik seumur hidupku, ujar Kenzo, berusaha meyakinkan Helena. Mendengar itu, Helena berkata dengan nada serius, jangan paksa Shira untuk punya anak lagi di masa depan kalau dia tidak menginginkannya. Kamu selalu bisa melatih Leon untuk menjadi penerusmu. Itu semua keputusan Shira, balas Kenzo dengan tegas. Jika dia ingin punya anak lagi, aku akan mendukungnya. Tapi jika tidak, aku tidak akan memaksanya. Bagiku, Leon sudah cukup menjadi putraku. Helena tersenyum tipis dan mengangguk. Baiklah. Aku juga sangat menyukai Leon. Dia mengingatkanku padamu waktu kecil. Semua ini adalah rencana Tuhan. Shira yang mendengar percakapan itu dari kejauhan diliputi berbagai emosi. Di satu sisi, ia bersyukur atas dukungan Kenzo, tetapi di sisi lain, hatinya dipenuhi keraguan.
Ia bahkan tidak yakin apakah ia benar-benar ingin memiliki anak lagi dengan Kenzo. Namun, fakta bahwa ia mencintai Kenzo membuatnya berpikir bahwa mungkin saja, suatu saat, ia akan mempertimbangkan melahirkan seorang wiharja. Untuk saat ini, Shira memutuskan untuk tidak terlalu memikirkan kekacauan di hatinya. Merenung hanya akan membuatnya semakin bingung tanpa memberikan jawaban yang jelas. Daripada mengganggu percakapan Kenzo dan Helena, Shira memilih untuk berjalan ke taman, tempat Leon bermain sendirian dengan riang. Taman bermain itu adalah hadiah dari Helena, area luas yang dilengkapi dengan AC untuk kenyamanan Leon. Melihat anak laki-laki itu asyik bermain, Shira tersenyum. Ia merasa bersyukur atas perhatian luar biasa dari keluarga wiharja yang membuatnya dan Leon merasa begitu dimanjakan. Air pasang di pantai yang jauh mulai bergerak saat malam menjelang, sementara lampu-lampu kota bersinar terang, menerangi setiap sudut seolah-olah pagi telah tiba. Di tengah suasana malam itu, keluarga wiharja mengadakan pesta makan malam yang hangat. Kenzo duduk di samping Leon, memastikan anak laki-laki itu mendapatkan cukup makanan dengan menyendokkan beberapa hidangan ke piringnya. Helena, yang mengamati dari ujung meja, merasa puas melihat perhatian Kenzo kepada cucunya. Di sisi lain, Shira menyimpan momen penuh kasih itu dalam ingatannya, merasa tersentuh oleh rasa sayang Kenzo yang tulus. "Tuan Muda Leon, izinkan saya menambahkan nasi ke piring Anda," ucap salah satu pelayan dengan penuh hormat kepada anak itu. Pelayan itu memperlakukannya seperti seorang tuan muda yang sangat berharga bagi keluarga wiharja. Jantung Shira berdegup cepat mendengar interaksi itu, tetapi Leon hanya tersenyum dan menjawab dengan sopan, "Terima kasih, Nyonya, tapi saya bisa melakukannya sendiri." Kalimat sederhana itu memancarkan kepribadiannya yang lembut dan pendidikan yang baik. Bahkan pelayan-pelayan di rumah itu tidak bisa menahan kekaguman mereka terhadap anak yang begitu sopan dan ramah. Setelah makan malam usai, Shira mengajak Leon ke lantai 2 untuk melakukan panggilan video dengan Adam. Di layar, pria itu tersenyum hangat sambil melambaikan sebuah kotak hadiah. "Leon, kakek sudah menyiapkan hadiah spesial untukmu," katanya penuh semangat. "Terima kasih, kakek," balas Leon dengan riang. Adam kemudian mengalihkan pandangannya ke Shira. "Shira, apakah kau akan membawa Leon pulang untuk makan siang besok?" "Ya," jawab Shira singkat sambil mengangguk. Mengunjungi keluarga setelah perayaan Natal memang sudah menjadi tradisi yang tak pernah dilewatkan. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.